Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar dengan Aji Kanavan? Mungkin kalian semua ada yang sedang kangen dengan saya, dan sini akhirnya saya kembali untuk menyapa kalian semua nih guys. Kali ini saya awali hari saya dengan cuci pakaian. Jadi inilah salah satu kebiasaan bagi kami yang tinggal di Amerika, dan pada waktu senggang intinya adalah kita mengisi kegiatan termasuk cuci pakaian. Jadi meskipun misalnya di sini itu banyak orang kaya yang punya uang untuk membayar pembantu, tapi semua itu serba mandiri. Karena kebetulan saya bukan orang kaya, tapi harus melakukan semuanya dengan cara mandiri, termasuk cuci pakaian. Saya bisa mengisi waktu dengan baik selama pandemik ini, selama wabah ini, termasuk diantaranya adalah mengisi kosongan dengan cara berolahraga. Di awal perjumpaan kita yang sudah bertemu nih guys, oke, kita ngobrol aja dulu. Jadi informasi atau hal yang ingin saya sharing pertama buat kalian adalah keadaan wabah di Amerika. Seperti yang kalian lihat sekarang, saya masih memakai masker. Ini adalah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Amerika di sini, bahwa setiap orang atau warga negara yang ada di Amerika mesti menjaga kesehatannya, terutama di musim-musim wabah seperti ini. Salah satu yang dianjurkan adalah menggunakan masker. Jadi untuk informasi singkat saja, bahwa wabah ini masih sangat dominan di Amerika, dan sebagian besar atau boleh saya katakan semua state atau negara bagian Amerika itu masih memperlakukan protokol kesehatan dengan baik, dan menganjurkan atau memberikan instruksi bagi seluruh warganya untuk menjaga kesehatan dengan baik, menjaga kebersihan dengan baik, kemudian mengenakan masker untuk tetap menjaga kesehatan, karena grafiknya masih cukup tinggi. Dan yang saya tangkap bahwa masyarakat mungkin sudah pada bosan nih guys sebenarnya. Jadi termasuk saya sendiri, dan saya yakin bahwa kalian semua juga sudah semakin bosan ya. Jadi sudah berbulan-bulan kita mengalami wabah seperti ini, dan ini sebenarnya sesuatu yang di luar perkiraan kita semua. Saya kira awalnya dulu mungkin hanya berlaku 2-3 bulan, ternyata sini sudah jalan lebih dari 6-7 bulan, tapi kenyataannya masih begini terus. Seperti yang saya alami juga, bahwa sebagian besar masyarakat Amerika sebenarnya sudah mulai bosan, dan secara perlahan mungkin mereka sudah lupakan aja deh, lupakan sesuatu yang kadang tidak bisa kita antisipasi dengan baik, dan kita harus tetap mematuhi perintah dari government setempat, bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap melakukan aktivitas dengan jarak yang ditentukan. Dan saya lihat bahwa sebagian besar public places ya, macam kayak restaurant, kayak offices, kantor, kemudian kayak mall atau tempat-tempat publik, itu sebenarnya sebagian besar sudah mulai buka kembali, tetapi tentu saja dengan dengan instruksi tertentu yang harus dipatuhi. Saya Aji Kanavan, saya orang Indonesia yang kebetulan saat ini sedang tinggal di Amerika. Jadi support terus channel YouTube ini, kasih ide-ide bagi saya untuk mengunggah video-video apapun yang kalian ingin tahu tentang Amerika. Jangan lupa stay tune dan jaga kesehatan selalu. Sampai nanti. Ini sebentar lagi kita fall ini guys. Jadi setelah musim summer ya, di Amerika tuh seperti yang pernah saya unggah di video saya sebelumnya, ada 4 musim. Jadi ada musim summer, ya sebenarnya sekarang masih summer, September. Tapi sebentar lagi ini akan fall. Fall itu atau musim gugur, yang mana biasanya setelah musim yang panas, setelah berbulan-bulan kita itu panas sekali, dan mulai banyak dedaunan atau daun-daun yang gugur.
Nah, itu disebut dengan fall season atau musim gugur. Nah, fall season itu adalah musim yang paling pendek di antara musim-musim yang lain. Biasanya hanya sekitar 1,5 bulan ya, atau sampai 2 bulanan. Jadi mulai September, biasanya ya sekitar akhir September sampai awal November. Karena setelah itu biasanya akan datang musim dingin atau winter, yang mana biasanya di beberapa negara bagian Amerika yang bagian timur, utara, atau barat itu biasanya akan ada musim salju. Dan karena kebetulan saya tinggal di Texas, yang mana di Texas itu tidak ada salju nih guys, tidak ada snow, terkecuali pada beberapa tahun sekali mungkin akan ada snow, akan ada salju, yang saljunya pun juga sangat tipis, tidak bisa dibandingkan dengan kayak salju-salju yang ada di New York misalnya. Fall atau musim gugur itu adalah musim yang paling pendek, sekitar 6-8 minggu. Kemudian akan ada winter sekitar bulan November, Desember, Januari, Februari, kadang sampai Maret itu, ya biasa sampai Februari sih sebenarnya akan dingin. Kemudian Maret, April itu Maret, April atau sedikit Mei itu musim semi, yang mana itu adalah musim-musim favoritnya orang Amerika. Udaranya atau cuacanya sangat bagus, sangat sejuk, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Saya pernah mengunggah video di salah satu video di awal-awal saya bikin channel YouTube ini ya. Itu pernah saya sampaikan bahwa biasanya kalau di Indonesia mungkin masih sebagian besar keluarga yang punya mobil itu kebanyakan satu mobil untuk seluruh keluarga. Tapi sebenarnya di Amerika itu dihitung per kepala. Artinya bahwa misalnya ada orang dewasa 4 atau 5 orang dalam keluarga itu, dan itu biasanya minimal mereka juga punya 3 atau 4. Jadi hampir seluruh anggota keluarga dewasa yang sudah bisa bawa mobil sendiri itu akan memiliki mobil sendiri. Justru di sini itu motor jarang nih guys. Bukannya mereka itu tidak mampu, tapi bagi mereka apa ya, motor tidaklah begitu favorit ya, terkecuali bagi mereka-mereka yang cukup berduit, yang punya uang ekstra. Mereka punya motor sebagai sarana hiburan aja sebenarnya. Dan jenis motornya pun juga bukan motor-motor yang biasa yang kita temui di Indonesia, yang apa ya, buatan-buatan Jepang, yang motor-motor kecil. Tapi di sini itu adalah motor gede, moge. Wah, silakan nih guys. Ini Hooper saya ternyata baterainya habis, jadi saya harus ngecas lagi nanti, sehingga saya harus memanggulnya kayak petani seperti ini. Nih saya liatin ada air mancurnya di sini. Nah, jadi ini adalah kawasan taman di sekitar lingkungan perumahan ini. Ini sebenarnya lingkungan perumahan yang kecil, yang di awal saya sebut hanya sekitar 70 atau 80 unit sebenarnya. Dan ini yang di belakang saya ini, nah biar kelihatan kalian, ini sebenarnya didesain bukan semata-mata kayak kolam atau tempat air mancur aja sebenarnya. Ini lebih difungsikan sebagai tempat penampungan air gitu. Semacam misalnya in case kawasan sini itu banjir, itu akan tertampung airnya, itu ada di sini, dan akan ada pembuangan ke sungai yang lebih besar lagi di sini. Ini taman kecil ini didesain sedemikian rupa, kecil memang tidak begitu istimewa, tapi ada jalan setapaknya yang biasa dimanfaatkan oleh beberapa warga sekitar perumahan sini untuk jalan sore-sore atau olahraga. Nah, seperti kalian lihat depan ini, nah yuk kita lihat apa nih. Ada tulisannya, please clean up after your dog. Nah, ini adalah jika kalian punya peliharaan anjing misalnya, atau kucing, atau apapun yang mungkin kalian suka bawa jalan-jalan mereka di sekitar sini, dan mereka misalnya pup atau buang air besar ya. Nah, kalian itu harus ngambil bag ini. Ini sudah disediakan oleh community sekitar sini. Anjing kalian itu misalnya buang air besar, kalian harus ngambil kotorannya itu right away, langsung diambil dengan bag tadi, dengan
dengan plastik bag tadi dan dibuang di sini. Itu nanti akan ada petugas kebersihan 2 minggu sekali, bukan 2 minggu sekali, tapi 2 kali seminggu. Jadi hari Selasa dan Jumat mereka yang mengambil tong-tong sampah, sampah-sampah yang kita taruh di tong-tong itu setiap hari Selasa dan Jumat, dan mereka juga sekaligus juga akan mengambil dan membersihkan tempat kotoran anjing ini tadi. Nah, di awal tadi saya sampaikan itu ini tempat penampungan air yang mana dan disitu dihubungkan dengan pembuangan ke sungai yang lebih besar. Jadi misalnya semisal dari sini itu banjir, hujan deras kemudian banjir, kemudian tempat penampungan di sini sudah tidak bisa mampu, itu bisa dibuang lewat terowongan ini, guys. Aduh, inilah isi kulkas kami, macam-macam. Ada susu, ada orange juice, ada buah-buahan di sana, ada coke, ini Thai coke, gitu deh. Saya ambil coke itu, enak deh. Minum Coca-Cola di suasana yang panas-panas seperti ini. Gimana guys? Panas sekali. Ini gelap ya. Oke. Kita nyalakan sambil ngobrol nih guys. So gimana hari-hari kalian semua di sana di Indonesia? Semoga tetap sehat, tetap semangat meskipun di suasana wabah yang sangat buruk ini. Kita tetap semangat. Tetap semangat, kuncinya itu adalah semangat dan jangan pernah menyerah dalam bentuk apapun. Cheers, minum kopi dulu bagi semuanya. Salam sehat selalu. Ya, saya dengar bahwa pemerintah Indonesia beberapa wilayah melakukan kebijakan masing-masing untuk menjaga dan mengawasi warganya, jangan sampai mereka misalnya akan terdampak wabah ini semakin meluas. Jadi apapun bentuknya, saya yakin bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi warganya untuk membantu, menyelamatkan, memelihara kesehatannya, dan untuk intinya untuk kesejahteraan bagi seluruh warganya. Bagi teman-teman semua, saya anjurkan tetap saja membantu apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita harus dorong untuk segera bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Oh ya guys, baru ingat ya, saya ingin cerita. Tapi mungkin nanti di episode video-video berikutnya saya akan mau bercerita tentang lebih detail banyak hal tentang kehidupan di Amerika, sosial masyarakatnya, pendidikannya, kemudian kayak politiknya, ekonominya, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusatnya, kemudian kayak hal-hal apapun yang ada relasi dengan kehidupan Amerika. Insya Allah saya ingin mengupas satu persatu pada episode berikutnya. Jadi nanti misalnya jadi sekali lagi karena kondisi yang masih belum begitu aman di sini, masih banyak sekali batasan-batasan bagi kita untuk melakukan aktivitas di luar karena adanya wabah ini. Mungkin saya akan membuat video-video pendek 5-10 menit untuk berbincang dengan kalian, untuk berbagi wawasan, berbagi edukasi, berbagi informasi, apapun lah tentang kehidupan sosial masyarakat yang mana mungkin kalian semua akan tertarik. Bulan November ini insya Allah di Amerika akan ada election, jadi untuk pemilihan presiden lagi, dan itu nanti mungkin satu hal yang mungkin kayaknya cukup menarik untuk saya bahas, karena saya yakin bahwa di Indonesia pun sekarang juga sedang gencar-gencarnya untuk
untuk pilkada ya, di beberapa daerah melakukan pilkada, dan nanti kita akan sharing untuk membandingkan apa sih beda pilkada di Amerika dan pilkada di Indonesia, atau politik di Indonesia dengan politik di Amerika itu apa beda dan kesamaannya. Nanti kita sama-sama ngulas pada episode video saya berikutnya. Oke, baik semuanya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan obrolan dan cerita saya pada siang hari ini. Untuk semuanya, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri kita untuk semakin pintar, untuk semakin maju, untuk semakin membawa kebaikan pada kehidupan kita masing-masing. Karena semua itu diawali dari diri kita semua. Jika semuanya melakukan hal sama, insya Allah kita akan menjadi satu bangsa dan negara yang hebat ke depannya. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah mengikuti perjalanan dengan video saya kali ini. Untuk semua saya sampaikan selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan pernah lelah untuk selalu berkemanfaatan. Salam hangat dari Yusuf Texas.